berdiri. Siapa yang bajunya belum dirapikan? Berdiri, ayo. Siapa yang belum rapi? Rapi dah, Bu. Rapi dah, Bu. Yang rapi boleh duduk, yang belum berdiri. Nah, sekarang Ibu absen ya. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Masuk semua ya? Masuk semua. Tempat duduknya pun sudah rapi. Nah, sekarang kira-kira masih ingat tak pembelajaran kita pada minggu lalu? Pelajaran apa itu? Ya, yaitu membaca surah An-Nisa, surah keempat ayat 50 sesuai dengan ilmu tajwid. Nah, sekarang bagaimana cara membaca Al-Quran supaya bacaan kalian itu menjadi bacaan yang sempurna? Harus sesuai dengan ilmu tajwid. Nah, apa itu ilmu tajwid? Ini adalah mengartikan surah An-Nisa, surah keempat ayat 50. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, peserta didik dapat membaca Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 9 sesuai kaidah ilmu tajwid, khususnya hukum bacaan alif lam syai'iyah dan alif lam qamariyah. Ya, itu adalah tujuan yang pertama. Sekarang tujuan yang kedua adalah peserta didik dapat mengartikan lafaz pada Quran surah An-Nisa surah 4 ayat 9. Ya, berarti di sini pada pertemuan kita pada hari ini adalah kita khususnya adalah mengartikan lafaz surah An-Nisa surah keempat ayat 59. Kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah dengan metode pembelajaran inquiry dan selanjutnya memakai diskusi. Apa itu inquiry? Ada yang tahu enggak? Nah, pembelajaran kita inquiry di sini adalah menyelesaikan pemecahan masalah. Pemecahan masalah itu nanti dipecahkan melalui diskusi kelompok. Ya. Terus teknik penilaian. Teknik penilaian di sini yang pertama yang akan dinilai adalah sikap kalian. Bagaimana sih proses pembelajaran kalian ketika selama berdiskusi? Berani enggak kalian nanti tampil maju ke depan untuk presentasi? Itu penilaian sikap yang pertama. Yang kedua, pengetahuan. Bisa enggak kamu menyelesaikan pemecahan masalah yang Ibu berikan pada lembar kerja siswa yang kalian kerjakan hari ini? Yang ketiga adalah keterampilan. Kamu terampil enggak dalam merumuskan dan dalam membaca dan menyimpulkan materi pada pagi hari ini? Paham? Nah, sekarang materi kita. Surah An-Nisa surah keempat ayat 59. Tadi kan Ibu bertanya, siapa yang sering membaca ayat Al-Quran? Angkat tangan semua. Sekarang di sini Ibu mau supaya kalian bisa mempraktekkan bacaan surah tersebut. Salah satunya yang Ibu tunjuk. Coba bisa baca, buka maskernya. Baca. 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu allaha wasi'u
أولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. Masih semangat ya pada pagi hari ini. Sekarang coba kita memakai tepuk siang dan tepuk pagi. Kalau tepuk pagi tepuknya sebanyak 1. Tepuk siang 2. Tepuk malam ada enggak? Enggak. Ya, malam tidak boleh berisik. Nah, sekarang kertas karton yang mana nanti kalian mengerjakannya pada kertas sudah dibuka. Bisa. Kelompok 1 ambil kertas, kelompok 2 dan kelompok 3 ambil kertasnya. Sekarang di sini sebelum kalian mengerjakan tugas kelompok kalian, coba kalian baca petunjuk soal terlebih dahulu. Nah, ke depan. Untuk kelompok 1, tolong ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Dari surah An-Nisa surah keempat ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu yang beriman, atiullah, taatlah kamu kepada Allah, wa ati'u dan taatlah kamu ar-rasulah, rasul, wa ulil amri dan ulil amri minkum di antara kamu. Kalian tanaza'tum dan jika kamu berselisih fi syai'in tentang sesuatu, faruddu maka kembalikanlah dia ilallahi kepada Allah Tuhan, war rasuli dan rasul, yang kuntum jika kamu tu'minuna beriman billahi kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir. Zalika demikian itu khairun lebih baik utama, wa ahsanu sebaik-baik takwila akibat. Apakah ada yang ditanyakan dari presentasi kami? Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifullah. Saya
Saya ingin menanyakan, tunjukkan ayat yang termasuk dalam contoh bacaan alif lam syamsiah. Saya ingin bertanya, tunjukkan ayat yang termasuk dalam contoh bacaan alif lam syamsiah. Bacaan alif lam syamsiah, warosuli dan wa'atiur rasulah. Keterangannya, setelah alif lam bertemu dengan huruf ra bertanda satu. Hati dari kami, terima kasih. Sama-sama. Sekarang silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasulah wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ilallahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul adzim. Isi kandungan surah An-Nisa surah keempat ayat 59. 1. Orang-orang yang beriman wajib taat kepada Allah dan Rasulullah secara mutlak. 2. Wajib taat kepada ulil amri serta tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. 3. Al-Quran dan hadis adalah sumber hukum Islam. Kemudian adakah yang ingin bertanya? Adakah yang bertanya? Perkenalkan, nama saya Muhammad David Hamzah. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan ulil amri? Terima kasih. Ulil amri adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengurus kepentingan umat, yaitu pemimpin. Apakah masih ada yang belum paham? Jangan. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasulah wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kebalikannya kepada Allah, Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Apakah ada yang bertanya? Perkenalkan, nama saya Desa Farisi. Saya ingin menanyakan,
Mengapa Al-Quran dan hadisnya dianggap sebagai sumber hukum Islam yang Al-Quran dan hadis memberikan pedoman dan prinsip-prinsip bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Apakah sudah jelas? Sudah. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah hasil dari presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3 ya. Untuk kedepannya diperbaiki lagi dalam presentasi ya. Di sini sebelumnya apa kesimpulan daripada materi kita pada pagi hari ini? Ya, itu adalah kesimpulan daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu surah An-Nisa, surah keempat ayat 59. Nah, di sini apa kesan dari kalian dari materi pada pagi hari ini? Pentingnya ya, salah satunya adalah kesannya adalah pentingnya ketaatan kepada siapa? Ketaatan itu hukum dan Islam. Ketaatan kepada siapa? Allah. Terus selain itu kepemimpinan yang adil itu kepada siapa? Ulil amri. Terus penegakan hukum dalam Islam yaitu melalui apa? Al-Quran. Nah, itu adalah kesan kalian. Selanjutnya, materi apa yang sudah kalian pahami pada pagi hari ini? Al-Quran. Materi tentang Al-Quran. Surah An-Nisa, surah ke? Surah keempat ayat 59. Ada lagi yang kalian pahami dari materi pada pagi hari ini? Ya, kandungan surah An-Nisa ayat 59. Bagaimana atau bagian mana yang belum kalian pahami dari materi pada hari ini? Yang belum kalian pahami? Ada enggak? Ada. Contoh bacaan alif lam shamsi. Apa? Contoh bacaan alif lam shamsi. Contoh bacaan alif lam shamsi. Kira-kira ada yang bisa menjawab? Ada enggak? Kelompok 2 bisa menjawab? Alif lam shamsi itu seperti apa? Ada yang belum paham dari kelompok 1. Kelompok yang lain bisa menjawab dari pertanyaan bagian yang belum dipahami oleh kelompok 1. Ada yang bisa menjawab? Tidak. Nah, di sini alif lam shamsiyah ini adalah apabila ada alif lam bertemu dengan huruf hijaiyah 14, yaitu ta, sa, da, za, ro, za, sin, shin, sod, dot, to, do, lam, nun. Sesudah huruf itu bertemu dengan tanda sabdu, tetapi sebelumnya ada alif lamnya terlebih dahulu. Seperti ini. Nah, ini kan, ini alif, ini lam. Sesudah alif lam ada huruf ro, yang mana ro adalah termasuk huruf shamsiyah. Setelah itu huruf ro bertanda sabdu. Jelas? Paham? Nah, kelompok yang lain ada yang bagian mana yang belum dipahami? Insya Allah sudah. Nah, sekarang dari tadi presentasi membaca ayat Al-Quran, mencari potongan ayat, potongan arti, terjemahan, dan kandungan. Nah, sekarang masihkah di antara kalian ada yang mengalami kesulitan di dalam membaca ayat Al-Quran? Masih? Siapa yang masih? Ipul. Apa, Pul? Hah? Di rumah baca ayat Al-Quran enggak? Tidak. Pantas, maka masih mengalami kesulitan. Bagaimana cara solusinya supaya kamu pandai membaca ayat Al-Quran?
Pelajaran untuk minggu yang akan datang adalah tentang Asmaul Husna. Nah, di sini pelajaran Asmaul Husna itu bisa kalian cari materinya dari berbagai media. Apa itu medianya? Salah satunya Google Form. Google Form. Apa? Internet. Dari media-media yang lain seperti buku paket dan yang lain sebagainya. Di sini Ibu akan merefleksi kalian tentang sikap kalian dari awal pembelajaran. Ibu lihat sampai sebelum ada pembelajaran masih banyak sikap yang tidak masih banyak sikap kalian yang sebagian. Ada yang ngomong sendiri. Ketika kawan presentasi dia ngomong sendiri. Ketika kawan kerja dia tidak ikut membantu. Tolong sikap itu harus diperbaiki kembali untuk kedepannya. Paham? Paham ya? Nah, di sini kalian sudah melaksanakan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tolong kalian kembali kepada posisi kalian masing-masing seperti sedia kala. Pembelajaran kita pada pagi hari ini bagaimana? Berarti nanti pada pertemuan yang akan datang harus bisa lebih semangat kembali dari pagi hari ini. Nah, sekarang sebelum pembelajaran kita tutup, marilah kita membaca doa, yaitu doa kafaratul majlis. Di doanya dibaca secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Pelajaran kita akhiri pada pagi hari ini. Ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.